Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Hidayah Ekonomi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 3 kelas 10, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada bab pertama kita akan membahas mengenai produksi. Nah, untuk memahaminya silahkan simak video berikut. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. SMA kelas 10 semester 1. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Produksi juga diartikan sebagai kegiatan manusia yang menghasilkan atau menambah kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Faktor produksi antara lain sumber daya alam atau fisik, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen atau teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Dalam teori produksi terbagi menjadi dua bahasan, yaitu fungsi produksi dan hukum the law of diminishing return. Fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan fungsional antara jumlah faktor-faktor produksi atau input yang digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan atau output per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga faktor produksi atau harga produksi. Secara sistematis, fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung R, L, C, dan E, di mana Q dinyatakan dengan kuantiti atau jumlah barang produksi, F dinyatakan dengan function atau simbol persamaan fungsional, R resource atau sumber daya alam, L labor atau tenaga kerja, C kapital atau modal, E entrepreneurship atau kewirausahaan. The law of diminishing return. Pada teori ekonomi, sifat fungsi konsumsi diasumsikan dengan hukum hasil tambahan yang makin menurun atau the law of diminishing return. Hukum ini dikemukakan oleh David Ricardo. Silakan kalian simak hukumnya. Nah, untuk memahami aplikasi dari hukum tersebut, kalian bisa lihat tabel berikut. Tabel berikut berisi tentang produk marginal dan produk rata-rata. Nah, pada hukum tersebut ada membicarakan tentang kombinasi antara satu input tetap dan satu input variabel. Di sini input tetapnya diwakili oleh input tanah. Kemudian input variabel berupa tenaga kerja. Jadi pada
input tanah 1, sedangkan input tenaga kerja 0, itu produk totalnya 0 karena tidak ada tenaga kerja yang memproses input tanah tadi. Kemudian ketika input tanah 1, input tenaga kerja 1, maka produk total yang dihasilkan itu adalah 5. Dan produk marginalnya 5. Kemudian ketika input tanah 1 ada peningkatan input tenaga kerja 2, maka produk totalnya juga meningkat, yaitu 12. Nah, produk marginal yang kedua itu didapat dari menyelisihkan antara baris ketiga produk total sebesar 12 dikurangi dengan baris kedua produk total 5. Jadi 12 dikurang 5 itu produk marginalnya di baris ketiga dapatnya 7. Begitu juga seterusnya. Nah, dalam hukum tersebut berbunyi bahwa pada titik tertentu tambahan hasil akan menjadi menurun dari proporsionalnya atau diminishing return. Nah, itu terjadi pada input tanah 1, kemudian input tenaga kerja 1. Kan seharusnya dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka produk totalnya juga bertambah. Tapi di produk marginal mengalami penurunan. Yang awalnya produk marginalnya itu di baris kelima, itu ada 19 produk marginalnya. Tapi di baris ke-6 itu produk marginalnya menurun. Jadi 59 diselisihkan dengan 50, hasilnya adalah 9. Nah, di produk marginal terjadi penurunan dari 19 kemudian ke 9. Bisa kalian amati, di baris seterusnya akan terus terjadi penurunan. Dari 9 ke 0, kemudian minus 6, dan yang terakhir adalah minus 10. Nah, itulah aplikasi dari hukum David Ricardo tadi yang berbunyi the law of diminishing return. Konsep biaya produksi. Dalam ilmu ekonomi, segala pengorbanan atau pengeluaran untuk menghasilkan barang dan atau jasa dalam proses produksi disebut biaya produksi. Untuk menjalankan proses produksi dibutuhkan tenaga kerja, bahan dasar, peralatan, dan mesin yang menimbulkan biaya. Macam-macam biaya produksi. Macam-macam biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, dalam kurung FC. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan adanya output atau hasil perusahaan dalam jangka pendek. Perusahaan tidak dapat menghindari atau mengubahnya meskipun tidak terjadi proses produksi atau produksinya nol. Contoh biaya tetap adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak perusahaan, dan biaya asuransi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost atau VC. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya selalu berubah mengikuti besar kecilnya jumlah produksi yang dilakukan produsen. Sebagai contoh, yaitu biaya bahan baku dan upah harian pegawai lepas. Yang ketiga, biaya total atau total cost atau TC. Biaya total merupakan biaya antara biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya, TC sama dengan FC ditambah VC, di mana TC adalah biaya total atau total cost, FC adalah biaya tetap atau fixed cost, dan VC adalah biaya variabel atau
variable cost. Yang keempat, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya tetap dibagi dengan kuantitas output. Rumusnya, AFC sama dengan FC dibagi dengan Q, di mana AFC adalah biaya tetap rata-rata, sedangkan FC itu adalah biaya tetap dan Q itu adalah jumlah unit atau jumlah barang. Yang kelima, biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC. Biaya variabel rata-rata merupakan biaya total yang dibebankan pada setiap unit produksi. Rumusnya, AVC sama dengan VC dibagi dengan Q. AVC itu biaya variabel rata-rata, VC itu adalah variable cost atau biaya variabel, dan Q adalah jumlah barang. Yang keenam, biaya total rata-rata atau average cost atau AC. Biaya total rata-rata adalah biaya total yang dibebankan pada setiap unit produksi. Rumusnya, AC sama dengan AFC ditambah dengan AVC atau AC sama dengan TC dibagi dengan Q, di mana AC adalah biaya total rata-rata, AFC adalah biaya tetap rata-rata, AVC adalah biaya variabel rata-rata, TC itu adalah total cost atau biaya total, dan Q adalah jumlah barang. Yang ketujuh, biaya marginal atau marginal cost atau MC. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena adanya tambahan satu unit produksi. Rumusnya, MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q, di mana MC adalah marginal cost atau biaya marginal, kemudian delta TC adalah perubahan biaya total, dan delta Q adalah perubahan jumlah produk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep penerimaan. Penerimaan atau revenue merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil produksi, di mana selisih antara penerimaan dan hasil penjualan barang dan atau jasa dengan biaya produksi ini bisa dikatakan rugi atau laba. Macam-macam penerimaan yaitu yang pertama, penerimaan total atau total revenue yang dinyatakan dengan TR. Penerimaan total adalah keseluruhan penerimaan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang atau jasa. Penerimaan total dirumuskan dengan TR sama dengan Q dikali dengan P, di mana TR adalah penerimaan total, Q dinyatakan dengan jumlah produk yang dihasilkan, dan P adalah harga jual produk per unit. Yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan rata-rata produsen atas hasil penjualan setiap barang atau jasa. Penerimaan rata-rata dirumuskan dengan AR sama dengan TR dibagi dengan Q, di mana AR adalah penerimaan rata-rata atau average revenue, dan TR adalah penerimaan total atau total revenue, dan Q adalah kuantitas atau jumlah barang yang terjual atau quantity. Yang ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang disebabkan tambahan jumlah produk yang dijual. Rumusnya,
yaitu MR sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q, di mana MR adalah biaya marginal atau marginal revenue, delta TR adalah perubahan penerimaan total atau total revenue, dan delta Q adalah perubahan kuantitas atau jumlah produk yang dijual. Contoh soal dan pembahasannya. Berikut contoh soal dan simaklah video pembahasannya. Nomor 1, diketahui itu jumlah unit pertama ditandai dengan Q. Q1 yaitu 400 unit. Kemudian Q2 itu 650 unit. Kemudian penerimaan yang pertama TR1 sama dengan 30 juta, dan TR2 total penerimaan yang kedua itu adalah 42 juta. Nah, ini yang ditanyakan adalah marginal revenue. Nah, penyelesaiannya MR sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Delta TR itu adalah perubahan total penerimaan, didapat dari TR2 dikurangi dengan TR1. Delta Q, perubahan jumlah unit, itu didapat dari Q2 dikurangi dengan Q1. TR2, masukkan angkanya 42 juta dikurangi dengan 30 juta per 650 dikurangi dengan 400. Tuh, MR sama dengan 42 juta dikurangi 30 juta itu 12 juta dibagi dengan 250 unit. Hasilnya berikutnya kita akan membahas tentang titik impas dan laba maksimum. Titik impas atau break-even point adalah suatu titik yang menunjukkan perusahaan tersebut tidak memperoleh laba atau menderita kerugian. Dengan demikian, perusahaan akan mengalami break-even point jika total revenue itu sama dengan total cost, atau total penerimaan itu sama dengan total biaya, di mana rumusnya adalah BEP sama dengan TFC dibagi dengan dalam kurung P dikurang AVC, di mana TFC itu adalah biaya tetap total atau total fixed cost, P itu adalah harga jual per unit atau price, AVC adalah biaya variabel rata-rata setiap unit atau average variable cost, dan Q adalah jumlah output atau produk yang dihasilkan.
Kemudian kita akan membahas tentang laba atau rugi. Produsen pasti akan mengoptimalkan laba dan meminimalkan kerugian agar perusahaannya tetap terus berjalan. Oleh karena itu, produsen harus mengerti konsep laba atau rugi. Berikut rumus perhitungannya, di mana total revenue atau TR sama dengan P dikali Q, di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah unit atau kuantitas. Kemudian TC atau total cost atau total biaya didapat dari TFC atau jumlah total biaya tetap ditambah TVC. Maka laba atau rugi itu didapat dari TR dikurang TC. Atau laba atau rugi didapat dari dalam kurung P kali Q dikurang dalam kurung TFC ditambah TVC, di mana apabila TR lebih besar dari TC, maka perusahaan tersebut dikatakan mendapatkan laba. Sedangkan apabila TR itu lebih kecil daripada TC, atau dengan kata lain TC lebih besar daripada TR, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Untuk dapat memahaminya, silakan kalian simak contoh soal berikut dan video pembahasannya. Jadi nomor 2 itu kita cari dulu total penerimaannya atau total revenue didapat dari harga yang ditetapkan untuk dijual dikali dengan jumlah unit yang terjual, yaitu harganya 75.000 dikali dengan 450 unit, itu sama dengan 33.750 ribu rupiah. Nah, setelah mendapatkan total penerimaan, yang kita cari kemudian adalah jumlah total biaya. Total biaya didapat dari total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Biaya tetap total itu diketahui sudah nilainya adalah 15 juta. Nah, untuk biaya variabel karena belum diketahui, kita masukkan rumus. Itu AVC dikali dengan Q, dimana 15 juta ditambah AVC nya 25.000 dikali dengan 500 unit. 15 juta ditambah dengan 12.500.000, itu hasilnya 17.500.000. Nah, sekarang kita bandingkan TR-nya itu 33.750.000, sedangkan TC-nya itu adalah ini 27.500.000. TC-nya 27.500.000. Nah, kita bandingkan TR dibandingkan TC, itu lebih besar TR. Jadi, apabila TR itu lebih besar daripada TC, maka yang didapat adalah laba. Jadi, laba yang diperoleh
itu sama dengan 33.750.000 dikurangi dengan 27.500.000 sama dengan 6.250.000. Laba maksimum. Produsen bertujuan akan memperoleh laba maksimum dalam kegiatan produksinya. Laba maksimum diperoleh rumus, yaitu L sama dengan R aksen dikurangi C aksen sama dengan 0, atau R aksen sama dengan C aksen, di mana R aksen itu adalah penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR, dan C aksen itu adalah biaya marginal atau marginal cost atau MC, di mana laba maksimum dapat diperoleh jika marginal revenue atau MR itu sama dengan marginal cost. Nah, untuk memahaminya, silahkan kalian simak contoh soal berikut dan video pembahasannya. Nomor 3, diketahui itu P1-nya adalah 4.000 rupiah, kemudian P2-nya 3.000 rupiah. Q1 itu 4 unit dan Q2 itu 8 unit. Yang ditanyakan itu total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Nah, ini kita cari satu persatu dulu. Karena di soal itu yang ditanyakan pada saat unit ke-8, berarti kita mencari yang TR2, yaitu P2 dikali dengan Q2. P2-nya 3.000 dikali dengan 8 unit, hasilnya itu adalah 24.000. Kemudian kita cari AR, average revenue, sama dengan itu total revenue dibagi dengan Q. Ini kita pakai yang karena dia yang ditanyakan adalah unit yang 8 unit, berarti TR2 itu 24.000 dibagi dengan 8, hasilnya itu adalah 3.000. Yang terakhir itu adalah mencari marginal revenue. Marginal revenue didapat dari delta TR dibagi dengan delta Q. Delta TR itu adalah TR2 dikurangi dengan TR1. Delta Q didapat dari Q2 dikurangi dengan Q1. TR1-nya, karena TR1-nya belum diketahui, kita cari dulu TR1. TR1 sama dengan P1 dikali dengan Q1. P1-nya 4.000 dikali dengan Q1-nya 4. Berarti TR1 itu ada 16.000. TR2 dikurangi TR1. TR2 24.000 dikurangi dengan 16.000.
dibagi dengan karena ini Q2 nya 8 dikurangi dengan 4. Nah ini 24.000 dikurangi 16.000, 8.000 dibagi dengan 4, hasilnya itu 2.000 untuk MR. Jadi dapat disimpulkan TR nya itu adalah 24.000, AR nya itu 3.000, dan marginal revenue nya ada 2.000. Yang keempat, kita mencari break even point. Break even point itu adalah titik impas. Titik impas itu adalah perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Itu diketahui total fixed cost, total biaya tetapnya itu adalah 20 juta. Kemudian average fixed cost, average variable cost itu adalah 60.000. Kemudian diketahui harganya itu adalah 220.000. Yang ditanya itu adalah break even point. Break even point itu Q-nya berapa? Maka penyelesaiannya adalah B of P sama dengan total fixed cost dibagi P min average variable cost. 20 juta per harganya 220.000 dikurangi dengan 60.000 sama dengan 20 juta per 160.000. Maka didapat BFP nya itu adalah 120. Maka didapat BFP nya itu adalah 125 unit. Yang kelima itu mencari biaya rata-rata. Diketahui unitnya itu ada 300 unit. Kemudian biaya tetapnya itu adalah 4 juta. Kemudian biaya variabel costnya 6.200.000. Ditanya biaya tetap rata-rata. Jawabnya AC sama dengan total cost dibagi dengan unit.
Total cost didapat dari FC fixed cost ditambah dengan variable cost dibagi dengan Q 4 juta ditambah dengan 6.200.000 dibagi dengan 300. Itu AC sama dengan 10.200.000 dibagi dengan 300 unit. Jadi biaya rata-ratanya itu adalah 34.000. Jadi biaya rata-rata didapat dengan menambahkan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dibagi dengan jumlah unit. Nah, mengenai penjelasan Ibu tentang teori produksi dan contoh soal serta pembahasannya, tentu kalian sudah mengerti tentang materi produksi. Setelah kalian mempelajari video tersebut, Ibu akan memberikan soal pendalaman materi. Silakan kalian simak latihan soal berikut. Ya, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa, belajar, dan subscribe.